Perkenalkan, nama saya Thomas Budiman, Eskom MTI dari STEMIK Jayakarta, Jakarta. Di STEMIK Jayakarta, saya mengajar mata kuliah pemrograman dasar. Pemrograman dasar ini terbagi menjadi 16 pertemuan, di mana pertemuan 8 dan pertemuan ke-16 merupakan pertemuan evaluasi atau ujian, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Dalam 16 pertemuan ini, tentu setiap pertemuan sudah dibagi-bagi menjadi beberapa topik pembahasan. Yang pertama, pada pertemuan pertama saya sampaikan beberapa hal yang penting, yaitu pertama kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini disampaikan agar para mahasiswa sadar dan paham bagaimana penilaian dilakukan selama mengikuti mata kuliah ini. Selain itu, pada pertemuan pertama juga diperkenalkan mengenai bahasa yang akan digunakan selama perkuliahan berlangsung, di mana pada mata kuliah pemrograman dasar ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi, pada pertemuan pertama, mahasiswa akan saya perkenalkan dengan bahasa pemrograman Python. Lalu di pertemuan yang kedua, akan dibahas mengenai struktur dasar dalam penulisan program Python. Ini sangat penting, karena tanpa memahami bagaimana tata cara menulis dalam bahasa Python, akan sangat sulit sekali untuk para mahasiswa bisa menuangkan ide-ide algoritma yang bisa mereka gunakan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman itu sendiri. Lalu pada pertemuan yang ketiga, akan membahas mengenai input dan output dalam pemrograman. Karena prinsip dari program komputer adalah adanya input, adanya proses, dan adanya output. Nah, di pertemuan ketiga ini akan dibahas mengenai apa itu input, apa itu output di dalam program menggunakan bahasa Python. Pada pertemuan keempat akan dibahas mengenai struktur kontrol. Dalam program pasti akan ditemukan struktur kontrol. Pada pertemuan keempat akan dibahas struktur kontrol if dan if else. If ini digunakan untuk menentukan pilihan proses mana yang akan diambil oleh program ketika terjadi kondisi tertentu. Struktur kontrol akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kelima yang akan membahas mengenai penggunaan if yang bertingkat. Kadang ada kondisi tertentu yang menyebabkan program masih memiliki beberapa pilihan berdasarkan dari pilihan sebelumnya. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan ke-5. Lalu di pertemuan ke-6 masih akan membahas mengenai struktur kontrol. Struktur kontrol berupa apa? Berupa perulangan. Kalau tadi percabangan di pertemuan 4 dan 5, di pertemuan ke-6 mahasiswa akan diperkenalkan dengan salah satu struktur kontrol lagi yang ada dalam pemrograman, yaitu for dan while. Tentu ada bedanya. Nah, di pertemuan ini, mahasiswa akan belajar kapan harus menggunakan for, kapan harus menggunakan while. Di pertemuan ke-7, mahasiswa akan mulai belajar dengan fungsi. Mereka akan diperkenalkan dengan fungsi. Ada beberapa tipe fungsi yang bisa mereka gunakan dalam pemrograman Python. Di antaranya ada fungsi standar, fungsi non-standar, dan fungsi buatan sendiri.
Nah, di minggu ke-8 nanti adalah pertemuan untuk ujian tengah semester atau evaluasi. Ya, evaluasi ini cukup penting untuk mengukur seberapa dalam pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 tadi. Di pertemuan ke-9, mahasiswa akan kembali mempelajari konsep tentang array atau lurik. Bagaimana cara menggunakan array dengan baik? Bagaimana karakteristik array dalam bahasa Python? Ya, karena di Python ini ada beberapa macam tipe array yang bisa mereka manfaatkan dalam menulis program. Lalu dilanjutkan nanti di pertemuan ke-10, pekerjaan apa saja yang akan dapat mereka lakukan dengan array itu tadi. Ya, karena di dalam bahasa Python, array tidak semuanya bisa dilakukan operasi. Ya, mereka memiliki perbedaan atau memiliki ciri-ciri tersendiri ya untuk setiap jenis array yang ada di Python. Kemudian di pertemuan ke-11, mahasiswa akan belajar dengan konsep searching. Searching ini bagaimana mereka bisa berinteraksi, bagaimana mereka bisa melakukan operasi pencarian terhadap teks tertentu. Ya, lalu dilanjutkan pada pertemuan berikutnya mencari nilai terbesar dan terkecil. Lalu ada pertemuan ke-13, bagaimana mahasiswa bisa melakukan penggabungan terhadap array yang mereka gunakan. Ya. Di pertemuan berikutnya nanti mahasiswa akan belajar bagaimana memecah-mecah array ke dalam beberapa bagian. Ya, karena array ini cukup fleksibel untuk digunakan dalam beberapa keperluan, bisa dimanfaatkan tentu ketika kita menggunakan operasi tertentu. Contohnya melakukan split dan merge yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya. Di pertemuan ke-15 ada topik bagaimana memanipulasi array yang berupa string. Dan di pertemuan ke-15 ini pun biasanya mahasiswa akan diberikan sebuah project. Ya, project berupa tugas akhir bagi mereka untuk membuat program sederhana. Ya, jadi mereka mendapatkan penugasan sebagai ganti dari materi untuk ujian praktikum di penghujung semester. Ya, jadi karena memang mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum dan teori, maka harus ada output yang akan digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi seberapa pemahaman mereka tentang materi yang diberikan selama 1 semester berjalan. Ya, di pertemuan ke-16 adalah pertemuan untuk ujian akhir semester, di mana di ujian akhir semester ini mereka mendapatkan 2 tugas. Yang pertama, pengumpulan proyek yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka buat, dan menjawab pertanyaan melalui ujian teori. Ya, ujian teori dan ujian praktik berupa proyek itu tadi. Nah, untuk mata kuliah pemrograman dasar ini, rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan beberapa buku bacaan yang tentu dengan mudah mereka bisa dapat di toko buku yang ada. Ya. Umumnya yang saya pakai adalah buku karangan Abdul Qadir,
berjudul Logika Pemrograman Python, lalu implementasi dalam bahasa Python, ya, implementasi algoritma dalam bahasa Python, ini karangan dari Wendy Zarman, ya, dan beberapa e-book yang juga saya share melalui Google Classroom, ya, karena di selama masa pandemi, kelas yang berjalan adalah kelas online, ya. Jadi secara sinkronus kelas berjalan tatap muka melalui platform Google Classroom dan menggunakan Google Meet sebagai media sinkronus learning-nya. Ya, jadi selain materi disebarkan di Google Classroom, mereka juga bisa masuk ke ruang kelas virtual mereka melalui Google Classroom. Jadi pertemuan dengan para mahasiswa dilakukan melalui Google Meet, di mana rekaman dari setiap pertemuan akan di-share ke Google Classroom bila mereka ingin mengulang materi yang telah diberikan oleh dosen. Untuk contoh pemaparan mungkin bisa saya bagikan dengan video yang lain. Terima kasih. Salam pengabdian. Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan coba mempraktikkan bagaimana memanfaatkan fungsi if yang terakhir, ya. Fungsi if yang terakhir yaitu if dipadankan dengan elif, lalu dikunci dengan else, ya. Elif ini kepanjangannya sih else if, ya, atau dengan kata lain pengujian berikutnya, ya. Lalu ditutup else. Else ini kalau semua kondisi nanti tidak ada yang terpenuhi, ya. Kalau kemarin kita udah belajar if, lalu ada kondisi, kalau tercapai perintah apa yang akan dijalankan. Lalu else kalau kondisi tadi tidak terpenuhi, ya. Nah, kali ini kita coba kembangkan lagi. If kondisi kalau tidak tercapai, maka kita cek lagi dengan if lagi, apakah kondisi berikutnya bisa dicapai. Kalau belum, masuk lagi ke elif lagi kalau memang ada, ya. Kalau nggak tercapai juga, mau nggak mau dijalankan perintah yang selanjutnya yaitu else. Nah, untuk memaksimalkan waktu, kita coba langsung ke contoh-contoh yang ada di modul kita, ya. Jadi sintaksnya kalau kita mau pelajari if misalnya kondisi 1, lalu ada perintah yang akan dijalankan bila kondisi 1 tadi terpenuhi. Ada elif. Nah, elif ini penulisannya sejajar dengan if. Elif kondisi 2, maka perintah bila kondisi kedua dipenuhi ini akan dijalankan. Berikutnya kondisi ketiga, elif kondisi ketiga, ya. Demikian seterusnya, teman-teman bebas mau pakai berapa kondisi, tergantung dari bisnis rule atau aturan bisnis yang disepakati dalam organisasi. Ya, kalau kemarin kita coba bahas mengenai diskon kalau kita berbelanja di minimarket, ya.
dengan syarat harus berbelanja minimal 300.000. Nah, di sini misalnya ada pusat rekreasi ya. Nah, untuk tiket masuknya ini contoh bisnis rule ya. Sebuah pusat rekreasi memberikan potongan harga bagi tiket masuk ya untuk para lansia 60 tahun ke atas. Nah, itu dinamakan diskon lansia. Juga buat anak-anak hingga remaja. Jadi untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun mendapatkan diskon anak ya. Jadi untuk dua kelompok umur ini dia akan memperoleh potongan harga tiket masuknya. Sedangkan yang di luar kelompok usia ini ya, di luar kedua kelompok usia ini tidak akan memperoleh diskon tiket masuk atau harganya normal. Nah, ini kita diminta coba untuk menuliskan kode program ya, yang sesuai untuk penyelesaian dari bisnis rule ini. Nah, ini saya coba buat ya seperti ini. Umur misalnya saya mau umurnya 17 tahun. Lalu kita if. Nah, ini harusnya pakai dalam kurung ya. If dalam kurung umur lebih dari sama dengan 60, maka cetak ya, atau ini proses potongan harga bagi lansia. Elif umurnya kurang dari 18 tahun. Umurnya lebih dari 18 ya, 18 sampai 60 tahun, maka harganya adalah normal. Nah, kalau tidak masuk rentang dua kondisi ini, maka dia dianggap sebagai kelompok usia remaja atau anak-anak. Makanya dia akan mendapat potongan bagi anak remaja. Nah, ini kalau teman-teman coba ya, kita bisa lihat hasilnya ya. Silakan teman-teman kalau mau coba silakan. Kalau berbeda tampilkan layarnya ya. Ini sekalian saya juga mau coba nih. Nah, diharapkan nanti kalau teman-teman sudah paham mengenai mengenai if, elif dan else, nah teman-teman bisa mengerjakan tugas yang minggu lalu saya sempat berikan ya. Sudah lengkap materinya, jadi teman-teman bisa mengerjakan. Atau kalau sudah ada yang mengerjakan, silakan dikumpulkan ya, di submit. Atau mengerjakan tapi mengalami kendala, mari nanti kita bahas ya setelah pertemuan ini. Setelah kita habis materi hari ini, coba kita bahas ya, selama masih cukup waktunya. Ya, jadi saya sambil coba ketik ulang ini kode yang ada di modul ke Google Colab saya. Teman-teman juga coba di rumah ya, di komputer masing-masing. Sekali lagi jangan copy paste, nanti teman-teman tidak terbiasa menulis program.
Jadi umur ini bisa kita definisikan langsung di variabel, bisa juga kita variasikan dengan input ya. Saya coba buat dengan input ya, nama dengan masukkan nama Anda, lalu umur, usia ya, umur sama dengan, selalu kalau kita bekerja dengan mengharapkan input yang berupa angka ya, teman-teman bisa menggunakan fungsi eval saja, eval lalu dilanjutkan dengan fungsi input ya. Cukup dengan eval dan input yang dimasukkan oleh user itu dianggap sebagai angka atau bilangan, apakah dia bilangan bulat atau bilangan desimal. Untuk umur, input masukkan usia Anda. Nah, ini kan ada pengecekan ya, if umur lebih dari 60, maka dia print potongan bagi lansia, masuk ke elif 18 kurang dari sama dengan umur kurang dari 60, maka print harga normal. Selain itu, else, kalau else, teman-teman sudah tidak perlu menuliskan kondisinya ya, karena kita anggap semua kondisi sudah tidak tercapai ya, berarti kondisi yang terakhir ini yang dituju ya, yang lebih masuk kategorinya. Potongan bagi anak atau remaja. Nah, jadi coba saya share ya sebentar. Teman-teman juga bisa ketik aja, nggak apa-apa di Visual Studio-nya atau di Google Colab-nya. Ini saya sudah selesai ketik, coba saya mau run, tapi mau saya share dulu nih layarnya nih.
saya kombinasikan. Jadi saya pengen nangkap input berupa nama dan umur. Coba saya stop dulu ya, saya kurang. Coba saya tambahkan apa ya? Tambahkan nama deh. Nama, koma, Anda mendapat diskon tiket bagi lansia. Kalau yang kedua sama, saya mau tampilkan namanya juga. Anda harus membayar dengan harga normal. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, kondisi yang terakhir untuk anak-anak dan remaja ya. Ya, cukup seperti ini ya. Biar hasilnya kepakai semua. Nama Anda, hari, usia 15 tahun misalnya. Anda mendapat diskon tiket bagi anak dan remaja. Kalau dia 15 berarti kan tidak lebih dari 60 ya, makanya masuk ke kondisi yang kedua. Apakah 15 ini ada di rentang 18 hingga 60 tahun? Tidak ya, dia adanya di bawah 18, makanya juga kondisi yang kedua. Kalau begitu, kalau dua kondisi kelompok umur ini tidak terpenuhi, berarti dia otomatis masuk yang kelompok umur anak-anak dan remaja.